Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi perjanjian internasional dan perwakilan diplomatik. Perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Pengertian perjanjian internasional menurut beberapa ahli. 1. Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. 2. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Sekarang silakan satu orang maju ke depan untuk menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional. 1. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik. 2. Konvensi, merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau high policy. Namun dalam persetujuan konvensi ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. 3. Modus vivendi, merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara hingga berhasil mewujudkan perjumpaan yang lebih bersifat permanen, terperinci dan sistematis. 4. Charter, adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. Contohnya adalah Atlantic Charter Pakta yang menunjukkan suatu persetujuan lebih khusus. 5. Pakta, istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi, seperti Pakta Warsawa. 6. Covenant mengandung arti yang sama dalam piagam. Dengan begitu bentuk istilah ini digunakan sebagai konstitusi organisasi internasional. Sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap perjanjian internasional. A. Perundingan, negotiation ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan. B. Penandatanganan, signature. C. Pengesahan, ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan, ratifikasi, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Manfaat perjanjian internasional. Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Geneva 1958. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan. B. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif, ZEE. C. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangkumu materi perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah sekelompok orang dari suatu negara atau organisasi yang hadir di negara lain untuk mewakili secara resmi negara atau organisasi pengirim di negara penerima. Tingkatan perwakilan diplomatik. 1. Duta besar berkuasa penuh, ambasador, perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa. 2. Duta, gerzan, wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. 3. Menteri residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas. 4. Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara. 5. Atase A. Atase pertahanan, memberi nasihat di bidang militer. B. Atase teknis, perdagangan, perindustrian, dan bidang lain, membuat paspor dan pencatatan sipil.
Hak-hak istimewa perwakilan diplomatik antara lain, 1. Hak imunitas hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yurisdiksi hukum di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan ke negara asalnya. 2. Hak ekstrateritorial hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor. Korps konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non-politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Dalam menjalankan tugasnya, korps konsuler mempunyai tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tingkatan perwakilan konsuler yaitu 1. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. 2. Konsul dan wakil konsul, mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. 3. Agen konsul, diangkat oleh konsul jenderal untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Fungsi perwakilan diplomatik. 1. Representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2. Proteksi, melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3. Observasi, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. 4. Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima. 5. Relasi, memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima. Perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat pusat, berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik. Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima, mempunyai hak ekstrateritorial, tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan. Korps konsuler, memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah setempat, berhak mengadakan hubungan yang bersifat non-politik. Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler, tidak mempunyai hak ekstrateritorial.